Bank Sampah Tunjung Seto bergerak bermanfaat bagi masyarakat. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Putri Cempa, salam sejahtera, salam bahagia. Selayaknya memang seorang perempuan menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Kali ini podcast Putri Cempa bersama dengan para pengurus Bank Sampah Tunjung Seto. Bank Sampah Tunjung Seto ini ada di Desa Mbae, Kecamatan Mbae, Kabupaten Kudus. Kita semua sepakat bahwa Kudus sudah darurat sampah. Dan alhamdulillah para pemuda-pemuda harapan bangsa ini berinisiatif melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu mendirikan bank sampah yang akhirnya menginspirasi banyak kalangan khususnya di Kabupaten Kudus. Ada Mas Safi'i yang pertama yang di dekat saya ini, kemudian Mas Miftah, Mas Ansori, dan Mas Fuad. Nanti kita akan berbincang-bincang, berdiskusi dengan beliau berempat. Saya belum tahu betul Mas Safi'i ini bagian apa, Mas Miftah apa, Mas Ansori apa, Mas Fuad apa. Nanti kita akan tanya satu-satu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir di podcast Putri Cempa. Tunjung Seto, namanya kan kok iso Tunjung Seto gitu, itu bahasa Jawa ya Mas Safi'i? Bahasa Tunjung Seto itu bahasa Jawa atau singkatan dari sesuatu? Ada nilai makna yang dikandung dalam itu. Oh gitu, apa nih Mas Ansari? Kepanjangannya itu turut menjunjung semangat tumpah darah. Luar biasa. Singkat Tunjung Seto. Oke. Sekarang begini, Tunjung Seto ini berdirinya kapan Mas? Sebenarnya bukan berdirinya ya. Yeah. Tunjung Seto itu nama Karang Taruna di Desa Mbae. Oh, dan kebetulan gitu. kita ini adalah periode saya jabat sendiri itu mulai akhir tahun 2015. Berarti Mas Ansari sampai sekarang masih Ketua Karang Taruna? Ketua Karang Taruna karena diperpanjang. Kalau Mas Safi'i? Saya awal periode itu sebagai sekjen Karang Taruna. Oh iya. Tapi di periode kedua sekjen Bank Sampah. Oh gitu, sekarang sekretarisnya Bank Sampah. Kalau Mas Miftah sendiri bagian apa? Saya di awal periode Karang Taruna bagian humas, dan sekarang di Karang Taruna wakil ketua Karang Taruna. Wakil ketua Karang. Kalau Pak Ansori di Bank Sampahnya sebagai apa? Bank Sampah ini kan merupakan program unggulan di Tunjung Seto ya. Iya. Yang dikelola oleh bidang lingkungan hidup. Kalau saya ketua Karang Taruna berarti menjadi petanggung jawab Bank Sampah itu sendiri. Penanggung jawab utama keberadaan Bank Sampah Tunjung Seto. Yeah. Kalau Mas Fuad sendiri? Kalau saya di Karang Taruna itu sekretaris dan juga megang sosial medianya Tunjung Seto. Oh gitu. Sini saya mulai dari Mas Safi'i dulu. Mas Safi'i, Tunjung Seto ini ketika mulai berjalan di Desa Mbae, apa pertama kali yang dilakukan oleh teman-teman dalam rangka mensosialisasikan keberadaan Bank Sampah Tunjung Seto ini? Pertama kali memang itu Bu, kita sosialisasi ke warga-warga, terutama jamiah ya, lewat ada beberapa teman-teman yang ikut gabung jamiah, ada muslimatan, ada fatayat, macam-macam. Kita datangi bahwa kita itu punya program Bank Sampah. Karena itu adalah Bank Sampah adalah program unggulan Karang Taruna saat itu. Kita sosialisasikan ke warga masyarakat yang ada di wilayah Mbae. Dan Mas Safi'i saat datang itu berarti bersama tim gitu, bukan sendirian? Ya. Bersama tim ya? Kita sudah koordinasi dulu sebelumnya, menyiapkan biasanya strategi Bu, supaya menarik warga masyarakat untuk menabung sampah. Jadi untuk menabung sampah. Betul. Nah, sekarang Mas Miftah, kan terkait dengan humas ya Mas Miftah. Ketika masyarakat sudah mau untuk menabung atau menyetorkan sampahnya kepada Bank Sampah Tunjung Seto, otomatis kan sampah sudah banyak ini di Bank Sampahnya. Apa yang dilakukan oleh bagian humas? Pertama saya di Karang Taruna kan humas, di Bank Sampah saya sebagai
marketing, plus bendahara. Nah, untuk mengantisipasi sampah sudah dikumpulkan, pertama kita termasuk itu gini Bu, memaksakan. Dalam arti kita memaksakan, waktu itu kita sudah koordinasi sama teman-teman. Ada salah satu teman yang melihat kondisi sungai waktu itu terhambat ada sampah, dan waktu dari kejadian itu ada wacana-wacana di grup gimana untuk antisipasi sampah yang saat ini terjadi di lingkungan kita, dan akhirnya ada yang wacana untuk mendirikan bank sampah. Kata-kata bank sampah waktu itu belum booming seperti sekarang Bu. Iya. Jadi waktu kita sosialisasikan ke warga, otomatis masih pada bingung sistemnya gimana, caranya gimana. Kita pun sebagai anggota pun nggak tahu, katakanlah kalau sampah itu ada itemnya ini, ada item itu, kita nggak tahu. Banyak sekali, ya. Jadi kita berjalan sambil belajar gitu aja. Artinya menemukan format yang baku untuk ke masyarakat juga dijalankan sambil jalan gitu. Iya gitu Bu. Soalnya kalau kita tidak dipaksakan, kita nunggu berapa tahun lagi kita belajar lagi, nanti semangat kita akan menurun. Waktu itu teman-teman gitu, ada yang mengusulkan nanti aja di tahun depan atau gimana. Tapi waktu itu ada teman yang memaksakan harus sekarang, pas kita lagi semangatnya. Luar biasa. Pak Syafi'i, kalau menurut Pak Syafi'i, sebetulnya persoalan paling krusial untuk pengelolaan sampah itu di bagian apa? Kalau Mas Ansori. Untuk pengurus itu sebenarnya adalah memberi edukasi terhadap warga tentang pilah sampah. Memilah sampah. Karena sebenarnya kenapa harus pilah dari sumbernya? Yang pertama, sampah itu yang terbesar adalah dari rumah tangga. Maka harus diedukasi kepada warga untuk pilah sampah. Yang kedua, sampah itu kan adalah istilahnya pengeluaran yang lazim lah. Setiap kita beraktivitas itu akan menghasilkan sampah sebenarnya itu. Nah, di sini itu itu yang perlu disikapi adalah justru bagaimana pengelolaan sampah itu yang diawali dari rumah tangga, sampah itu dikelola atau dipilah. Minimal itu ya jadi 3 lah gitu ya. Sampah organik, sampah non organik, dan residu. Mestinya itu yang harus benar-benar kita masyarakatkan, kita sosialisasikan, kita edukasi kepada warga, terutama yang ibu-ibu, yang karena kalau ngomong sampah yang di rumah tangga itu yang paling dekat kan adalah ibu-ibu. Saya juga sering melihat loh Pak Ansori, ada ibu-ibu tampil cantik tetapi dengan santai saja membuang sampah di pinggir jalan kan begitu. Sekarang ke Mas Fuad kita semua tahu ya, di Kudus itu kan banyak sampah berserakan di pinggir jembatan, di pinggir jalan, bahkan di gang-gang begitu. Orang sembarangan serampangan buang sampah. Nah sekarang untuk peran sosial media, khususnya di lingkungan Desa Mbae, Kecamatan Mbae, apa yang langkah Mas Fuad yang paling strategis sehingga masyarakat itu paham apa yang ingin jenengan informasikan? Sebelumnya, kalau sampah itu awal mula kan kayak nggak bermanfaat. Tapi bagaimana kita untuk mengajak masyarakat, kalau ditabung di bank sampah kan ada hasilnya, daripada dibuang ke jalan-jalan atau di sungai, itu kan jelek, kotor. Maksudnya sosial media ini gunanya untuk mensosialisasikan bahwa di Desa Mbae ini ada bank sampah. Daripada sampah dibuang sembarangan, lebih baik kan ditabung. Uang bank sampah itu kan semua sampah non organik kita terima gitu. Dan akhirnya mereka sadar menyetorkan kepada bank sampah Tunjung Seto. Setelah disetorkan ke bank sampah Tunjung Seto, berarti kan menjadi sesuatu yang produktif. Apa yang dilakukan pada saat itu Mas Syafi'i? Setelah sampah banyak, disetorkan kemana saja? Pertama memang karena kita kan mengelola ya Bu, itu kita sampah itu dari bermacam-macam jenisnya, dari warga itu kita pilah. Kalau kertas itu ada beberapa item, ada kardus, ada kertas marga, ada kertas HVS, ada guluran. Itu saja jenisnya sudah banyak. Jenisnya sudah banyak. Padahal kita dari warga kan kita bilangnya kertas. Gitu. Jadi kita setelah sampah terkumpul, kita pilah. Awalnya itu kita pilah
ya kita ini Bu belum 2016. Belum ada tenaganya. Panjenengan sendiri terjun langsung. Yes. Saya sedikit ingat bahwa waktu setelah pembentukan Karang Taruna kalau nggak salah Desember 2015 ya, itu kita setelah itu kan ada KKN dari Universitas Undip kalau nggak salah. Itu dia menawarkan program bank sampah, salah satunya itu. Kemudian esok hari ya Pak sama Pak Ansori, kita itu mungkin beliau yang sudah ngeling ya sama ada beberapa channel, kita ke Loram. Waktu itu berdua aja, motoran pagi jam berapa, jam 7 atau jam berapa itu. Setelah 1 Mei 2016 itu kita kan buka bank sampah di rumah salah satu, gudangnya itu di rumah salah satu anggota. Waktu itu pagi buka, siangnya hujan. Sampah itu kayak neng kali disok dipindah beriku Bu. Seperti jadi pagi itu. Buka, siangnya hujan. Artinya kan sarprasnya belum persiapan secara matang. Tadi disinggung Mas Miftah kan kita itu sebenarnya pada waktu buka itu kita belum punya banyak gambaran apa, sangger jalan saja. Belum punya banyak ilmu. Ya, gitu. Kita belajar sambil jalan gitu ya. Setelah aktivitas dimulai, selama ini Mas Miftah merasakan nggak dukungan dari pemerintah desa atau mungkin dari pihak lain? Ya, kalau pemerintah desa mulai kita pertama termasuk ya tetap ada dukungan. Pertama waktu kita buka, kita waktu itu sosialisasikan sama perangkat, kita minta bantuan sak bekas raskin itu. Biasanya dulu kan ada raskin. Nah, saknya kita minta, waktu itu kita buat promosi. Berapa warga atau nasabah sekian akan mendapat sak gratis. Nah, saknya kita minta dari pemerintah desa. Dan waktu itu didukung dan dikasih. Dari pemerintah desa saat itu. Sampai saat ini pun ya termasuk sudah ada dukungan, termasuk lahan yang kita gunakan saat ini sebagai gudang saat ini. Itu pun lahan dari desa. Bengkok desa itu. Tanah bengkok desa ya. Sekarang ini untuk memilah sampah itu, untuk bank sampahnya itu. Bondo Deso. Bondo Deso. Bekas lapangan. Mas Ansori, ngeten. Kalau sudah diolah, dipilah, kan berarti sudah menghasilkan sesuatu. Apakah ini berkahnya sudah ada? Jadi sampah kalau diolah kan menjadi berkah. Apakah berkahnya sudah dirasakan sama Mas Ansori dan teman-teman? Kalau ngomong berkah itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Kita nyaman, kita itu kan berangkat dari Tunjung Seto itu kan apa yang bisa kita perbuat terhadap desa kita. Kalau saya ngomong kepada teman-teman Senin sampai Sabtu beraktivitas apapun lah, monggo silahkan. Hari Ahad di minggu pertama saya minta kesediaan waktunya bagaimana kita memikirkan desa kita, terutama lewat bank sampah itu. Jadi itu menjadi kepuasan tersendiri. Terus terkait dengan apa ya, keberkahan dari bank sampah. Kalau kita pengurus ya, sebenarnya luar biasa. Kita itu kan berangkat dari pertama kali kita ide itu tidak punya apa-apa. Kita itu modal 600.000 itu pun dari kita cari bagaimana dapat uang 600.000 itu. Kita bekerja sama dengan BLK waktu itu, kita dapat uang untuk pembukaan 600.000 itu beli timbang dan sebagainya. Saat ini setelah di akhir tahun 2018 ya, seperti yang disinggung Mas Afiin, 2016 sampai 2018 kita itu pakai gudang di pengurus kita. Nah, habis itu kita pada waktu Musdes ya, dengan desa menyampaikan bahwa bank sampah kita mulai tahun 2016 sampai sekarang pergerakannya relatif stabil dan lumayan bagus. Mohon untuk difasilitasi. Dan alhamdulillah direspon oleh desa, dikasih tanah bekas lapangan, langsung diperdeskan. Berapa luasnya itu Pak? 4.800 meter persegi. Ada setengah hektar ya? Ya, hanya saja pada waktu itu kan bentuknya hanya tanah saja ya, sehingga kita butuh yang lain. Nah, salah satunya waktu itu ya Pak Kades bagaimana mengusahakan bahwa tanah ini bisa dipakai. Terus sebagian dari keberkahan yang tadi yang tanda kutip itu, keuntungan kita itu digunakan untuk infrastruktur
dari bank sampah itu. Oh begitu, jadi memang sudah ada keberkahannya tapi kembali untuk perlengkapan infrastruktur bank sampah. Kalau untuk permainan media sosial, dananya dari mana Mas Fuad? Kalau dana Difasilitasi siapa? nggak ada. Jadi pribadi dari Mas Fuad sendiri. Ya. Misalnya untuk kan Ngedit. butuh sarana prasarana Ya. kan, butuh pembiayaan. Selama ini untuk permainan media sosial dari Mas Fuad sendiri, atau Kalau- sekarang sudah bisa difasilitasi dari berkahnya bank sampah tadi? Kalau dari bank sampah belum ada. Kita kan awal mulanya memang sosial. Piye-piye kerja bareng. Kalau saya itu main sosial media hanya lewat dari HP. Oh. Gitu. Terus soal buat meme iklan itu malah saya bisanya itu masuk di Karang Taruna. Awalnya belum. Tapi ide gagasan itu muncul dari Mas Fuad sendiri, improvisasi sendiri begitu. Kalau ide biasanya Pak Ansori, Mas, ayo buat video ini. Kalau misalnya Pak Ansori ngisi di desa-desa, saya biasanya diajak. Dan itu dikirim ke semua warga desa Bayi. Kita punya grup sih, di Oh. Bayi ada grup. Grup yang diikuti oleh hampir grup masyarakat. Ya, nanti ada toko-toko, misalnya ketua RT, ketua Ya. RW. Kami Nah, tuh masing-masing RW itu kan dia punya grup lagi di lingkungan lebih kecil lagi disampaikan. Sekarang dipermudah dengan teknologi. Iya, betul. Menarik sekali ini Mas Ansori, kalau kemudian hampir semua desa, 137 desa dan kelurahan Kudus ini mau merintis bank sampah seperti di Desa Bayi. Saya rasa kan persoalan sampah sedikit terbantu terselesaikan karena kita semua kan sepakat memang 5 tahun ke depan mungkin kalau tidak ada yang mempromotori seperti ini, Kudus wis kumuh, kotor kan begitu, sudah tidak bisa terbentuk lah kebersihannya. Nah untuk itu apakah selama ini pengurus bank sampah Tunjung Seto pernah diminta untuk mendampingi beberapa desa yang kepengin memulai mendirikan bank sampah? Siapa yang berkomentar Iya. menjawab ini? Kita sih sering ya terkait dengan desa-desa, terkait maksudnya sebagian desa ada yang sudah tergugah bagaimana mengelola sampah, terutama sampah non organik untuk pembuatan bank sampah itu ada yang tergugah. Ini di 2 hari ini kita juga lagi ada pelatihan di desa Prambatan Lor, yaitu terkait dengan pengelolaan sampah terutama sampah yang organik, dalam hal ini adalah budaya BSF. Tapi terkait dengan bank sampah beberapa desa sudah pernah kita datangi, kita nularki ilmu lah. Kita itu kan merasakan bagaimana merangkak jadi rumati bank sampah itu gimana itu ya. Nah, kita mau tular-tularki itu bagaimana itu. Karena saya bayangkan sendiri kalau awal tidak ada yang nuntun, tidak ada yang wah itu sulitnya bukan main itu. Saya itu setiap di grup itu ada permasalahan itu saya sampaikan ke teman-teman, pokoknya berusaha, jangan menyerah. Semua harus bergerak, saya bilang begitu. Jangan mengandalkan satu orang. Pada awal-awal misalnya marketing gitu ya. Sebenarnya penjualan barang itu kan sebenarnya tanggung jawab di marketing gitu ya. Tapi tidak boleh begitu. Semuanya boleh bergerak dan ketika ada link itu diinformasikan. Walaupun nanti kebijakan itu kembali ke marketing. Tapi untuk link dan informasi semua harus gerak. Artinya tim benar-benar menjadi teamwork yang kompak gitu, yang solid ya. Termasuk seperti Mas Fuad itu bagian untuk edit dan sebagainya. Saya enggak ngerti bahasa ngedit dan sebagainya. Tapi ketika muncul ide saya sampaikan, Mas Fuad kayaknya ini yang lagi ngetrend ini gitu. Itu yang harus disampaikan gitu. Jadi kalau ada desa, ada kelurahan yang berminat untuk mendirikan bank sampah, kita siap untuk mendampingi terkait dengan manajemennya, bagaimana cara untuk membuat pembukuan dan sebagainya terkait dengan bank sampah. Insya Allah kita siap untuk mendampingi itu. Di training betul sampai benar-benar mereka siap ya. Ya, terkait nanti kalau tengah pengelolaan biasanya itu yang dipermasalahannya itu kan gini sih di desa itu setelah saya berkeliling gitu. Satu, mereka itu tidak punya tempat. Alasan pertama itu. Terus yang kedua, dia itu takut kalau sampah itu nggak laku dijual. Hampir, yang masalah yang paling muncul itu 2 itu. Nah kita Tunjung Seto, saya ngomong ke Mas Miftah selaku marketing, kalau berkaitan dengan manajemen tentang berangkat sampah nanti akan saya dampingi secara langsung. Ojo khawatir gitu. Sedangkan untuk barang-barangnya nanti komunikasinya gimana nanti saya akan serahkan ke Mas Miftah. Pokoknya intinya
semua non organik akan laku. Iya. Dan memulainya itu dari segmen mana Mas Syafi'i? Jadi generasi muda kah atau para pengangguran kah atau siapa? Dan kemudian karakter, mohon maaf, pimpinan atau kepala desa itu kan beda-beda. Kan ada yang memang sadar bahwa sampah ini sudah darurat harus ditangani, tapi ada yang menyepelekan, mengabaikan. Apakah dari Tunjung Seto pernah melihat sebuah desa kawasannya kumuh tetapi pemerintah desanya, masyarakatnya apatis seperti itu? Sebenarnya gini ya Bu, sebelum kita bisa dipanggil ke desa-desa lain untuk sebagai narasumber, kita itu memang benar-benar melakukan. Artinya apa? Ketika ada sampah mulai dibuka bank sampah ya kita memang benar-benar terlibat, nggak hanya sekedar kalau ngakon merintah orang, kita benar-benar terlibat secara langsung mulai dari pilah. Bahkan kita ini kan sudah bekerja semua. Senin sampai Sabtu itu kita bekerja. Ahad itu kita meluangkan waktu. Kalau nggak bisa setengah hari kalau nggak bisa sehari ya setengah hari. Untuk apa? Milah-milah sampah itu sebelum nanti akhirnya dijual. Nah dari situ kita akhirnya kan ya mungkin dari desa kan melihat kinerja Bu, kesungguhan, keseriusan kita. Akhirnya kan ya seperti tadi difasilitasi, diberikan untuk desa itu tanah, ada link untuk TTG, teknologi tepat guna, untuk alat-alat yang kita butuhkan di bank sampah itu. Dan itu dibelikan desa apa dari hasil berkahnya bank sampah itu? Dari desa. Dari desa. Itu. Artinya desa mensupport support. Yang ingin disampaikan Mas Syafi'i itu bahwa kita itu gerak dulu lah. Apa yang bisa kita buat dulu, real. Sekecil apapun itu, dari lingkungan terkecil apapun itu, mari kita gerak dulu. Nanti kalau kita sudah gerak dan kita sudah mulai ada kelihatan kelihatan itu, insya Allah nanti akan pasti semua mensupport. Nah, gitu loh. Termasuk berkahnya diundang di sini. Nah, itu kan salah satu berkah dari mengelola sampah dan bank sampah. Memang begini Mas Syafi'i, podcast Putri Cempa ini menyajikan tontonan yang informatif, edukatif dan inspiratif, khususnya di wilayah Kabupaten Kudus. Sehingga saya berharap Mas Miftah dari sisi marketing nanti juga teman-teman diyakinkan seperti ngendikane Mas Ansori tadi bahwa ojo kuatir sampah kira payu kan begitu. Terutama ibu-ibu disadarkan bahwa peran beliau-beliau itu yang paling urgent kan gitu, paling strategis untuk menangani sampah ini. Kemudian setelah sampah dijual, kemudian ada berkahnya, keuangannya dikelola oleh bank sampah sendiri atau ada intervensi dari desa? Mohon maaf Mas Miftah. Kalau keuangan dikelola khusus bank sampah sendiri Bu. Dari desa nggak ada ikut tangan sedikit pun. Bahwa kita secara keuangan kita kelola sendiri, kita mau melebarkan katakanlah usaha lainnya kita bebas. Cuman masalah bank sampah saat ini sebenarnya kalau saat ini mendirikan bank sampah itu lebih enak Bu. Dalam arti gini. Sekarang rosok ini jadi primadona. Dulu waktu 2016 kita sulit cari orang pembeli. Sekarang mau dekliring. Ya, nggak usah kita cari. Kita tahu secara informasi harga pun di sosial media sudah terbuka. Lah dulu saya saya jadi marketing bank sampah itu. Ilmu pengetahuan 0%. Saya cari tukang rosok, tanya-tanya. Ada tukang rosok spesialis kertas ini di mana? Di situ saya datangi di situ. Emang tidak ada anggaran sebagai katakanlah bensin atau nggak ada. Cuma waktu itu kan kita mendirikan bank sampah dengan katakanlah keinginan kita sendiri. Ya makanya dari teman-teman yang mau mendirikan bank sampah saat ketemu saya tetap peseni. Kalau jenengan kok mau mendirikan bank sampah, yang pertama itu jangan ada niat untuk mendapat hasil dari bank sampah itu sendiri. Jalankan dulu masalah hasil nanti ke depan. Nah saya yang masih teringat waktu kita mendirikan bank sampah itu motivasi utama Pak Ansori dalam arti ini, jangan kita menilai setiap gerak kita itu harus dengan hasil uang. Betul. Katakanlah kita di sosial ini ada nilai positif dan katakanlah semua orang tidak menyadarinya.
Salah satunya kita sehat, keluarga kita sehat gitu. Yang itu sekali. yang jadi kita tanamkan di Luar biasa. perilaku kita semua Oke. gitu. Tapi memang saya membuktikan Mas Ansori di rumah itu kan saya seperti pemulung ya. Iya. Milah-milah sampah sendiri, saya belum bisa untuk aktivitas besar seperti panjenengan semua. Setiap bulan itu paling tidak 100.000, 150.000 saya dapat uang memang. Iya. Tukang rosok itu datang ke rumah ngambil kan begitu. Sekarang kembali ke Mas Fuad. Peran sosial media juga menginformasikan bahwa sampah benar-benar menjadi berkah. Ada nggak aktivitas sosial yang dilakukan oleh Bank Sampah? Maksudnya kegiatan-kegiatan sosial yang dibiayai dari Bank Sampah? Oh, pasti ada. Ada pendidikan kita, sebagian dana dari Bank Sampah itu kita peduli terhadap anak yatim. Luar biasa. Tapi lebih ke difokuskan ke dana pendidikan. Pendidikannya. Gitu. Artinya kita memberi kain, memberikan support, bukan Walaupun hanya sekedar- ini bukan masalah nilai banyak atau tidak Iya, ya, tapi iya, ini iya. bentuk kepedulian kita. Terus kemarin kita ada warga kita yang kebetulan pas musim hujan kayak gini tahun kemarin itu atapnya jebol. Atapnya jebol. Pada waktu ada penggalangan dana, kita juga ikut andil. Dan saat ini salah satu lagi ini yang malah terbaru dalam proses ini juga ada bedah rumah ya dari warga baik. Kita juga ikut ambil bagian. Sekali lagi ini bukan masalah nominal, tapi bahwa kita itu peduli, bahwa ada kepedulian terhadap warga yang membutuhkan, kita siap. Benar-benar sampah menjadi berkah bagi banyak pihak kan begitu. Jadi kan Mas Ansori? tadi mendengarkan sendiri, Mas Miftah dari pengalamannya tidak bisa marketing, belajarnya di Bank Sampah, Mas Fuad tidak bisa meme dan sebagainya gitu. Jadi ya itu yang ingin saya tekankan, bahwa hasil atau profit tidak harus melulu dengan uang, tapi bagaimana kita berkarakter, bertemu dengan sesama, bekerja sama, ini juga bisa kita hadirkan begitu. Termasuk nanti misalnya diaturi untuk keluar kota siap ya Mas Ansori ya. Insya Allah. Kan ibadah itu kan segmennya luas kan. Tidak harus di Kudus saja. Misalnya ada desa terpencil butuh jenengan dampingi, paling tidak di training ke sana kan juga nggak apa-apa kan. Ya, nggak apa-apa. Semuanya bisa ngangsu kaweruh kan gitu. Kita punya binaan di luar kota loh ya. Iya. Oh, Di sudah. Demak. Demak. Sudah berjalan sama-sama teman-teman Karang Taruna. Iya. gitu. Menginspirasi banyak orang Iya. benar. Jadi didampingi sampai ke luar kota. Iya. Betul. Lewat medsos tadi ya, Iya, iya. gerakannya medsos yang cepat. Ini yang perang Mas Fuad ini. Peran Mas Fuad ya. Medsos yang Tim ini cepat. benar-benar bekerja secara maksimal. Harapan ke depan Mas Safi'i untuk Bank Sampah ini? Harapannya sih tetap eksis terus, jangan, walaupun sudah istilahnya ini kan sudah di posisi setengah-tengah lah, kita harapannya tetap maju terus, dan yaitu sesuai dengan saya yang masih ingat itu Roda Dalil Cintek Kersane ya, Bu? Yang saya pribadi itu, Bu, yang menggerakkan hati saya ya, itu kata-kata khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, itu ketika saya mengucapkan itu, rasanya luar biasa. Benar-benar itu menjadi motivasi. Dan itu sekarang menjadi moto gerakan kita. Gimana bunyinya? Iya. Bergerak bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu menjadi slogan kita. Bergerak bermanfaat bagi masyarakat. Untuk Mas Miftah, harapan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kudus secara umum, karena kita bicaranya skupnya bukan hanya desa Mbae, tetapi karena panjenengan sudah kemana-mana mendampingi di beberapa desa, tadi ada Perambatan juga kan begitu. Ini kan sudah beda kecamatan. Iya. Harapan untuk pemerintah daerah Mas Miftah. Dan untuk harapan saya pribadi, Bu, gimana saat ini kendala salah satu dari semua bank sampah yang kita katakanlah yang kita sharing-sharing bersama itu kan faktor lahan, kedua transportasi, termasuk kan transportasi berpengaruh dari harga atau hasil yang didapatkan. Nah, untuk dalam tahun ke depan sangat berkeinginan ya dari dinas terkait, katakanlah di kota kita sendiri, kita stabilkan harga untuk bank sampah. Katakanlah kalau memang ada di Kota Kudus ini sudah ada bank sampah unit, ya setidaknya ada bank sampah induk. Seharusnya bank sampah unit itu harus setor sebank sampah induk semua.
Dan bank sampah Indo itu harus bertanggung jawab. Dia harus berani ngasih harga bersaing dengan pengepul. Katakanlah pengepul yang standar bukan pabrik gitu. Dan yang kedua, otomatis kalau bisa dari Pemkab kan katakanlah di Kudus sendiri banyak perusahaan pengolahan sampah. Yang paling utama kertas. Setidaknya kan gimana harga kertas kita nilai jualnya tinggi, kita dilingkan sama dinas, sama pabrik, sehingga nilai jual dari bank sampah itu tinggi atau setara dengan pengepul kan gitu. Jadi dengan gitu kan hasil dari bank sampah itu lebih lumayan Bu. Soalnya kan kalau kita mengandalkan saat ini kalau katakanlah kalau masalah lahan itu kan kalau tidak dipilah cepat menumpuk. Kalau tidak dipilah hasilnya di bank sampah itu pun kalau buat transport katakanlah itu pun nggak cukup. Sudah minim ya. Minim. Artinya stabilitas harga, ada koordinasi itu yang bisa memfasilitasi dari pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan. Betul. Nah selama ini Mas Ansori, apakah apresiasi atau atensi dari dinas atau pemerintah daerah itu menurut Mas Ansori sudah maksimal atau belum? Ini di akhir-akhir semua sudah mulai bergerak sih ya terkait dengan kepedulian terhadap sampah. Saya berharap ini gayung bersambut bagaimana kita mewujudkan kota tercinta ini bersih terhadap sampah itu. Dulu kan Kudus Semarang. Semarang ini. Sekarang Semarang sampah. Karena gini, masalah sampah itu kan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Walaupun memang ada pengambil kebijakan dan sebagainya itu. Jadi kita mari bersama-sama ambil bagian pada posisinya masing-masing. Nah, itu harapan saya sih biar bisa lebih. Biasanya kalau gerak bareng-bareng itu kan lebih cepat. Betul. Memang masif terstruktur semua merasa punya tanggung jawab. Mas Fuad, saya titip ke Mas Fuad selaku yang berperan di media sosialnya Bank Sampah ya. Ada fakta yang pertama, TPA Tanjung Rejo itu kan sudah overload. Kapan ada waktu tolong itu disyuting. Kemudian yang kedua, beberapa kawasan itu menjadi pusat buang sampah yang tidak ditangani secara serius baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Contoh yang terdekat itu ada di Tenggeles ini, jurusan ke perumahan itu loh Pak. Itu kan sebelah selatan jalan ada sampah numpuk itu buahnya. Terus jalan lingkar yang gebok itu, kanan kiri jalan itu juga sering. Kemudian jalan lingkar yang Jepang atau Gulang itu loh, itu kan juga. Padahal mestinya kalau para pengambil kebijakan yang berkompeten dalam hal itu kan tinggal perintah, tinggal memerintahkan. Nah ini bisa nggak Mas Fuad tidak hanya di dalam Desa Mbae tapi mulai membidik di kawasan-kawasan yang memang perlu diviralkan bahwa ini loh fakta bahwa sampah di Kudus memang menumpuk, sehingga menjadikan pemerintah desa khususnya termotivasi untuk membuat kawasannya itu bersih, rapi, asri, bebas sampah. Itu Mas Fuad. Nanti diusahakan. Apakah selama ini pernah nggak di desa lain digawe contoh, nonton kan? Ternyata sampah seperti ini loh mestinya bisa dipilah seperti yang ada di Bank Sampah Tanjung Seto kan gitu. Saya titip itu. Matur nuwun semuanya kehadirannya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya yakin banyak manfaatnya. Amin. Desa-desa yang lain seharusnya meniru, terinspirasi dengan Tanjung Seto di Desa Mbae, Kecamatan Mbae. Kita semua sepakat bahwa Kudus memang sudah darurat sampah dan yang paling berperan aktif untuk menangani sampah adalah ibu-ibu. Dan ingat, seorang putri Cempa adalah putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Selayaknya memang membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah di rumah, disetorkan kepada bank sampah, dan menjadikan sampah sebuah berkah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Putri Cempa, salam bahagia, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.